Kamu pilih antara 4 ini ya. Seorang paranormal, penyanyi, pemain film, istri terbaik. Ya badannya tuh kayak anak-anak tapi kayaknya udah dewasa gitu. Cuman orang ini mungil aja. Oh. Atau sundel bolong atau apa ya Kak? Ini loh teman kamu ini, mohon maaf ya Kak. Assalamualaikum sahabat. Sahabat itu punya KKI kayaknya ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya Robi Purba di Bada Maghrib, dan sekarang saya sangat bahagia sekali. Aku happy banget karena setelah sekian purnama, setelah sekian bulan sabit, setelah sekian datang bulan yang ngerti lagi deh, akhirnya bisa juga berkolaborasi dengan kakakku tercinta ini. Dan mungkin teman-teman belum pada tahu kalau misalkan Doi ini sebenarnya sudah masuk ke kelas dunia. Nggak hanya dengan prestasi suaminya yang sudah membahana mancanegara, tapi seorang Sarah Wijayanto juga sudah menggelora ke dunia seluruh jagat raya ini ya. Kalau teman-teman tahu dari paranormalsocieties.com, klik di situ, aku tulis di sini nanti. Di situ ada nama seorang Sarah Wijayanto. Dan itu artinya Doi udah diakui seluruh dunia tentang kemampuannya. Jadi nggak perlu lagi diragukan. Bukan begitu, Sarah Wijayanto? Gila ya. Oh my god, I'm so happy. Aku excited banget. Kayak akhirnya gitu ada kesempatan. Kak Sarah, terima kasih banyak buat waktunya. Thank you for having me. Oh, Aku thank juga you seneng for tau. having me. Jadi kalau Bada Maghrib itu tayangnya setiap jam 8 malam Kak gitu. Dan aku pribadi sebagai harinya antara Kamis atau Jumat, ya tergantung mood aku aja deh. Aku sebagai seorang junior di dunia yuduban ya, terima kasih banyak loh Kak buat waktunya. Thank you so much. Tapi Jangan kan kita bareng tahu. ya, Kak Sarah, aku pengen nanya sesuatu dulu, boleh? Boleh. Semoga kedengaran ya. Ya ya. Oh my god. Kamu harus. Lagi dong. Gila. Wow. Oke. Aku seneng kalau ada orang yang notice sampai segitunya, kayak ya senang gitu. Gila. Aku dulu umur berapa ya itu ya? Ngisi backing vokal slang tahun 93-94. Terus kemudian aku belum punya KTP. Nggak kangen nyanyi Kak Sarah? Kangen ya, tapi kalau nyanyi udah jadi bagian dari aku ya. Karena apa ya, nggak akan pernah bisa hilang juga. Jadi kalau misalnya mungkin bukan professionally aku menyanyi, tapi aku bikin lagu dan kadang aku rilis juga. Cuman ya itu underground, jadi bener-bener yang musik indie gitu loh, kayak bukan untuk umum. Keren, undergroundnya itu enggak ya? Beda ya? Tapi pertanyaan Kak Sarah, pertanyaan dari Robi adalah sesungguhnya untuk seorang Sarah yang nggak hanya punya sixth sense, tapi kemampuan paranormalnya sudah diakui di seluruh dunia, karena bahkan seorang Sarah Wijayanto juga melakukan medium secara jarak jauh, betul ya? Iya, cleansing ya. Cleansing, bahkan sampai bekerja sama dengan pendeta-pendeta yang ada di USA, Amerika Serikat. Sejauh itu, betul ya? Ya. Hebat ya, adek lo browsing, searching, googling segala macam. Gokil ya. Pertanyaan aku adalah, seingat aku di tahun 94, seorang Sarah Wijayanto menjadi backing vokal untuk lagu Slank, Kamu Harus Cepat Pulang, itu di take di sebuah kamar mandi. Betul. Pertanyaanku,
kamar mandi itu kan terkenal dengan konon katanya rumah mereka, tempat mereka nongkrong. Aku yakin netizen belum pernah ada yang tahu bagaimana situasi kamar mandi tersebut ketika kamu menjadi backing vokal untuk Slank. Ceritain boleh, Kak? Waktu itu sih nggak ngeliat apa-apa ya, waktu itu cuma kayak lebih nervous karena kayak pertama kali gimana sih rasanya diajak nyanyi backing vokal, jadi backing vokal sebuah band besar pada masa itu. Dan memang mereka tuh kan studionya kan di Potlot kan, dan waktu itu aku inget banget si ruangannya itu dikasih busa-busa gitu. Aku jadi kayak apa ya, kayak baru nggak setelah, oh ya ini kan kok toilet sih gitu. Jadi bener-bener apa ya, nggak kepikiran ngeliat sesuatu gitu, tapi lebih ke aduh bisa nggak ya gue gitu. Aku ingat waktu itu temenin sama kakak karena aku deg-degan banget. How did they scout you? Waktu itu mereka nemuin kamu gimana sih, Kak? Karena teman-teman aja sih, kayak kebetulan aku main sama ada teman, terus diajak ke situ, akhirnya jadi nongkrong gitu. Dan aku nggak tahu deh, terus tiba-tiba kayak mungkin waktu itu aku lagi senang banget lagunya Lisa Loeb yang Stay I Missed You, terus lagi nyanyi-nyanyi, terus nggak taunya dihubungin sama Mas Bim Bim, kamu ngisi satu lagu ya buat kita, kayak oh my god. Ya, seneng banget, sumpah. Aku tuh ngebayanginnya kamu sambil keramas, kamu harus cepat. Enggak ya? Enggak sambil mandi ya? Oke. Itu tadi sisi lain dari seorang Sarah Wijayanto, seorang Nyai Sarah Wijayanto yang mungkin teman-teman belum pada tahu. Sekarang kita kembali ke seorang Sarah yang kalian sudah tahu sejak lama. Kak Sarah, pertanyaan dari aku sebagai seorang host yang udah beberapa 1-2 tahunan inilah ya, berteman dengan kalian yang punya kemampuan yang hebat-hebat, yang mungkin orang biasa tidak bisa melakukannya, dan kalian tuh gifted gitu loh, dikaruniai sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau nggak hebat, kamu nggak mungkin diakui dong di paranormalsocieties.com worldwide. Masih belajar. Ajarin dong kalau gitu. Nah, Kak Sarah, pertanyaan aku sebenarnya apa sih bedanya indigo, anak sixth sense, dan juga apakah semua orang yang disebut dengan sixth sense dan indigo bisa mengakui diri mereka sebagai paranormal? Oke. Jadi sebenarnya untuk kalau yang disebut dengan anak indigo itu ada macam-macamnya. Jadi ada beberapa kategorinya, itu banyak. Kalau misalnya kita research lagi, banyak juga anak indigo itu bisa juga diagnosanya bisa hampir mirip dengan anak yang berkebutuhan khusus atau autism kayak gitu-gitu. Jadi ada itu tipis secara psychologically-nya ya. Tapi juga jadi orang yang bisa melihat mereka itu hanya salah satu dari kategori yang ada di anak indigo. Jadi banyak apa ya? Sub-subnya ya, Kak? Banyak macamnya ada. Banyak sub-subnya gitu. Bukan berarti orang. Jadi karena gini loh, yang aku perhatiin banyak orang yang hanya bisa melihat akhirnya dibilang indigo. Tapi belum tentu dia indigo. Gitu, karena yang sisanya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya itu dia ada juga enggak. Tapi karena dibikin gampang, akhirnya semua orang yang bisa melihat dibilangnya indigo. Tapi sesungguhnya anak indigo itu ada macam-macam penjelasannya. Tapi nggak semua indigo bisa bantu cleansing ya, Kak ya? Kalau bantu cleansing atau akhirnya memilih untuk buka praktek, atau itu kan tergantung orangnya masing-masing. Jadi ada yang misalnya ada yang temen aku nih, dia peka banget, tapi dia memilih untuk ya udah deh, gue mau keep my energy gitu, dia memilih jalannya dia sendiri. Ada juga temen aku yang memang memiliki kemampuan, akhirnya dia buka praktek dan professionally ya, maksudnya bener-bener yang ada fee-nya, ada apa gitu. Ada juga banyak teman aku gitu. Nah kalau aku memang tidak ada fee, bener-bener entirely cuman pengen ngebantu gitu, dan itu pun juga
kalau aku ada batasannya juga. Karena apa, Robi? Karena ya, buat aku ini masih belajar banget, nggak mudah. Karena apa? Satu, aku harus protect energi aku dulu. Pada saat kita ngebacain orang, pada saat kita membantu orang lain, itu kan membutuhkan energi. Kalau kitanya nggak full energinya, bagaimana kita bisa membantu yang lain? Gitu. Jadi itu tergantung sendiri apa pilihannya masing-masing lah. Jadi kalau misalkan netizen pengen menyebut seorang Sarah Wijayanto, kamu pilih antara 4 ini ya. Seorang paranormal, penyanyi, pemain film, atau istri terbaik. Istri terbaik aja deh. Kenapa, Kak? Kenapa? Kan mencakup semuanya. Aku adalah seorang seniman. Aku seorang seniman yang mempunyai kemampuan melihat mereka dan kadang-kadang juga menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain dan berbagi cerita. Dan seorang istri, udah. Kalau emang pengen disebut istri terbaik, di salah satu artikel yang Robi pernah baca, Demian tuh ngerasa sering dicuekin loh sama seorang Kak Sarah Wijayanto. Iya, memang. Karena kebalik. Seorang itu seperti perempuannya, seorang Sarah itu seperti cowoknya. Itu gimana? Itu gimana? Jadi kayak kadang-kadang tuh dia yang lebih perasa, dia yang lebih kayak lo harus ngerti dong gue mau apa. Kan kebalik. Betul. Emansipasi pria berarti ya? Lucu, kita akhirnya ya belajar. Aku udah bilang sama dia, pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang lo gak suka atau lo mau gue bagaimana atau lo gak suka sesuatu apa yang gue lakukan, lo ngomong aja. Jangan berharap gue bisa baca pikiran lo. Gitu, ya komunikasi. Pokoknya tetap perempuan gak boleh salah ya Kak, selalu benar ya. Betul, Demian? Di belakang? Iya dong, iya. Ya udah jangan berantem. Itu kameramennya seorang Damin Aditya soalnya teman-teman. Nanti kameranya dibanting lagi. Tolong jangan berantem. Kak Sarah, aku mau nanya soal pandemik ini, COVID-19. Semua sektor, semua aspek sekarang sedang berhenti. Pekerjaan pun berkurang, banyak orang sulit untuk makan. Apa yang dirasakan oleh mereka yang tak kasat mata, Kak? Apakah mereka menyampaikan sesuatu ke Kakak atas istirahatnya dunia ini? Sebenarnya kalau soal sebelum terjadinya pandemi ini, aku secara aku sadar dan aku baru nyambungin setelah kejadian ini. Jadi banyak kayak misalnya itu lebih dari leluhur ya. Jadi leluhur itu banyak sekali yang ngomong menyampaikan kalau kita tuh udah nggak betah di sini gitu. Kita tuh udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk warning apa ya, mengingatkan kepada kalian yang masih hidup, yang masih punya badan untuk jangan terlalu tenggelam dalam keegoanmu. Karena banyak banget manusia yang sudah lupa. Mereka hidup berdampingan, mereka tidak menghormati satu sama lain. Jadi cuma keakuannya aja, aku. Tanpa mereka sadar, kita nih hidup di mana? Lo dikasih hidup di mana? Kita mengambil banyak, kita mengambil lebih dari apa yang disediakan. Jadi iya. Aku mendapatkan message atau pesan dari leluhur itu nggak cuma sekali, Robi, berkali-kali. Sampai akhirnya terjadi si pandemik ini, aku yang mikir kayak, apa ada hubungannya nggak ya? Ngerti nggak sih kayak? Iya. Ini kan akhirnya seluruh dunia gitu, seluruh dunia merasakan hal yang sama. Energinya kan negatif akhirnya dari manusia ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi lain bahwa mungkin kita juga diingatkan untuk bersyukur woy. Betul. Lo dikasih hidup, dikasih tempat tinggal, dikasih segala macem, tapi kita take it for granted. Kita lupa gitu akan bersyukur, akan kita hidup berdampingan, menghormati satu sama lain, itu kan udah hilang, Robi. Mungkin itu sih. Jadi memang ini gak gampang, susah, dan semua ini kalau misalnya Robi rasakan, mungkin Robi juga, kan Robi peka ya teman-teman, mungkin kalian nggak tahu, mungkin Robi juga
akhir-akhir ini merasakan emosi yang kadang-kadang Robby tidak bisa menjelaskan. Misalnya kamu marah akan sesuatu tapi kamu marahnya berlebihan. Itu juga ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi dengan banyak orang. Bayangkan, sebegitu banyaknya orang merasakan hal yang sama. Jadi energinya itu kan kita energi, satu orang aja energinya besar, apalagi seluruh dunia, bayangin. Betul. Dan berpengaruh juga kepada mereka, jadi lebih tipis, Robby. Perjalanan mereka dari sini ke sana tuh kayak tipis gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kalau teman-teman di rumah mengalami hal lagi ngelihat, oh ada yang gue ngerasa diliatin, atau ada yang seliweran gitu. Nah mungkin itu agak lebih sedikit meningkat ya, mungkin karena itu. Tapi bukan berarti jelek ya, bukan berarti tidak baik ya, memang lagi lagi detox. Ini kan lagi detoxing. Kayak gitu aja sih aku. Jadi ya kita sama-sama prosesnya dan mungkin memang manusia harus diiniin untuk akhirnya bisa berubah. Aku tuh sebenarnya punya pertanyaan, tapi sebenarnya sih Kak Sarah juga nggak wajib untuk jawab. Ini mungkin pertanyaan dari seluruh orang di dunia ya. Ya, karena mungkin kalau kita nanyanya sama yang mengerti dan punya sixth sense bisa tahu gitu. Sebenarnya ini beneran asalnya itu buatan manusia atau memang karena sudah izinnya Tuhan sehingga terjadilah COVID-19 ini. Tapi Kak Sarah nggak perlu jawab, karena kalau Kak Sarah jawab pasti nanti bakal wah rame ya. Ya, kita simpen aja pokoknya ya. Kita simpen aja. Pokoknya guys, berdoa aja untuk yang terbaik dan jangan cuma mengharapkan, tapi kitanya juga harus berusaha untuk mengubah apa yang sudah kita kerjakan. Karena kalau kita nggak mulai dari diri sendiri nggak akan bisa ada perubahan. Kak Sarah, jadi dari satu yang pernah Robby baca, katanya ini penjelasan dari seorang Nyai Sarah, kalau makhluk halus ini, mereka tuh menularkan perasaan mereka, entah itu sakit atau sedih sebelum mereka meninggal, kepada orang-orang yang bisa melihat dan mendengar mereka. Betul ya Kak? Mungkin bukan menularkan, tapi memberikan rasa. Itu caranya mereka untuk mencari perhatian kita atau berkomunikasi. Mungkin kalau aku pada saat aku membuka komunikasi, aku melihat gambar dan mereka juga akan memberikan rasa gitu. Tapi mungkin untuk orang yang awam, kadang-kadang makanya aku selalu bilang kalau misalnya kalian marah dalam keadaan marah atau dalam keadaan sedih, janganlah berlarut-larut dan akhirnya tenggelam. Karena apa? Karena mereka ini yang mungkin lagi sama emosinya sedang mirip nih dengan mereka ini, jadi mudah untuk akhirnya mempengaruhi. Kita nggak tahu itu apakah dia berniat baik atau enggak gitu loh maksudnya. Dan itu kadang-kadang akhirnya yang bikin kita jadi mungkin emosinya jadi lebih, jadi apa. Tapi nggak selalu ya, cuman ya itu yang namanya kita nggak pernah tahu, yang negatif pasti akan mencari celah untuk kita melakukan hal yang tidak baik kan. Apa yang paling menyakitkan Kak yang pernah Kakak serap energinya? Apakah korban pembunuhan atau mohon maaf korban pemerkosaan atau apa Kak? Banyak sih, yang pasti pada saat kalau yang paling itu banyak ya, maksud aku pembunuhan, ada juga yang seorang anak yang dibunuh sama orang tuanya, itu aku rasanya tuh hancur gitu, karena dalam keadaan dia disiksa, dalam keadaan dia disakiti, dia tetap ada rasa, dia kesakitan. Jadi yang aku rasakan adalah aku kesakitan, tapi aku masih ada rasa sayang. Bayangin gak sih? Kayak mengharap gue cuma pengen dicintai gitu, tapi ini yang gue dapet. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah ada rasa ini, apa yang bisa aku lakukan untuk ibu atau bapak menyayangi aku. Itu kayak itu gimana ya, aku nggak bisa jelasin juga, cuman hancur perasaan itu sangat menguras energi. Ini ngomongin aja aku inget lagi kayak kok ada ya orang seperti itu gitu Rob. Lo dikasih berkah mendapatkan anak, tapi disiksa, dibunuh,
buang gitu ya. Itu aku nggak habis pikir. Ada juga seorang ibu yang menjual anaknya. Anak ini anak yang dia berkebutuhan khusus, bayangin nggak, Robi? Jadi dia korban human trafficking. Itu aku apa ya? Ya hancur rasanya. Tapi ada sesuatu yang benar-benar merubah aku hari itu. Pada saat terakhir dia bilang, aku memaafkan ibu. Dan gimana ya? Kayak kepala aku tuh kayak gitu. Diingatkan lagi. Akhirnya aku ingat lagi untuk bersyukur, untuk ini ya rasanya lo disakitin sebegitunya, tapi lo dengan ikhlas lo memaafkan. Akhirnya itu adalah jalan yang bisa membantu dia untuk menemukan terang. Dan itu aku keep terus, aku nggak akan pernah lupa gitu. Namanya Desi, nanti aku akan share linknya, mungkin Robi bisa nonton. Apa ya, banyak banget cerita yang bikin aku jadi berubah sih. Desi namanya. Mereka ini datang ke Kak Sarah atau Kak Sarah nggak sengaja bertemu atau bagaimana? Kita jalan lagi syuting penelusuran dari Misteri Sarah. Dan kita pada saat jalan kita nggak pernah tahu apa yang kita temuin. Kita ya jalan aja gitu kan, ya random gitu. Dan kadang-kadang kita ketemu sama kasus-kasus yang seperti ini, dan banyak loh human trafficking. Kemarin aku ngobrol sama teman aku yang aktivis. Sampai hari ini, Robi, angkanya penjualan human trafficking, maksudnya anak-anak di bawah umur itu masih banyak. Jadi serem banget. Ini serius gitu. Belum lagi mereka yang tidak hanya dijadikan sebagai, mohon maaf, budak seks, tapi juga organ tubuhnya yang dijual ya Kak ya. Karena kan ini menjadi perhatian dunia sekali ya. Banyak banget, dan bahkan ada yang orang tuanya yang menjual si anak gitu loh. Itu yang aku kayak how gitu. Dan ya kita mungkin hidup di sini ya kita enak, kita nggak tahu di bagian belahan dunia lain ada yang hidup dengan itu gitu. Serem Kak, serem banget. Kak Sarah jawab ya atau enggak aja ya, nggak perlu sebutin namanya. Satu aja pertanyaan ini. Apakah ada sosok pesohor yang telah meninggalkan kita datang ke Kakak, mungkin energinya atau memorinya atau apapun itu bentukannya? Datang ke Kakak, menyampaikan sesuatu, mungkin meminta pertolongan. Pesohor nggak ada sih. Nggak ya. Aman ya Kak? Aman. Nggak ada. Kalau seperti sahabat lama, mungkin pernah datang ke Kakak minta tolong gitu, orang-orang terdekat dari seorang Nyai Sarah Wijayanto, pernahkah? Maksudnya apa nih? Ya mungkin sahabat, atau yang sudah meninggal, atau mungkin teman kecil gitu. Dulu ya, waktu itu terjadi waktu aku remaja. Jadi waktu itu hidup aku itu berwarna, Rob. Jadi kalau misalnya ditanya perjalanan hidup aku sampai hari ini, aku melalui banyak hal. Dulu aku bilangnya aku di neraka di bumi aku nih ya. Aku dulu in abusive relationships. I used to do drugs, ya. Dan pada saat itu ada seorang sahabat yang memang meninggal karena drugs. Dia datang kan. Dia kayak ngomong gini, mungkin dia nggak ngomong verbal tapi dia ngomong gini, lo gila ya, lo nggak belajar, gue udah mati, lo masih memakai gitu. Dan itu yang namanya orang masih dalam ya untuk keluar dari situ kan nggak mudah sampai akhirnya. Tapi itu membuat aku berpikir gitu, kayak gue buang-buang waktu gue ya mau bikin apa, lo mau mati. Betul, gitu loh maksudnya. Ya udah, tapi dari situ akhirnya mulai berubah, akhirnya sampai sembuh.
Cuman itu butuh waktu lama ya. Dan setelah sembuh itu udah lama tuh, wah bertahun-tahun itu lompat lama banget. Terus dia datang lagi, terus aku yang kayak, oh my god, ini apa lagi gitu. Terus akhirnya aku bikin pengajian kayak mendoakan dia. Terus dia datang lagi senyum. Mungkin akhirnya kayak, akhirnya lu dengerin gue ya gitu. Dia mungkin in a way dia lega gitu, karena ya aku waktu itu yang nggak namanya orang dalam pengaruh itu yang nggak mikir kan. Cuman itu salah satu yang pernah yang aku nggak akan pernah lupa, dan sahabat sendiri gitu. Sebenarnya ada banyak cerita, tapi itu yang paling yang kayak lo mau mati atau gila lo ngelujar dari gue itu my best friend. Karena ketika manusia udah nggak bisa ngingetin kita lagi, maka Tuhan mengizinkan makhluknya yang lain untuk mengingatkan kita ya. Iya itu. Makhluk gaib ya. Udah iya sih. Ya. Tapi aku bersyukur Robi masih hidup ya. Betul. Sampai saat ini, karena ya kalau diingat-ingat tuh tipis-tipis gitu. Aku ngerasa aku bersyukur banget ada selalu yang melindungi ya. Betul. Kalau aku ada nggak ya? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya Kak. Iya, tunggu. Robi, kamu ngerasa nggak sih kayak ya badannya tuh kayak anak-anak tapi kayaknya udah dewasa gitu. Cuman orang ini mungil aja. Oh. Atau sendal bolong atau apa ya Kak? Ini loh teman kamu ini, mohon maaf ya Kak.